PPKM darurat yang dicanangkan oleh pemerintah berlaku dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli untuk wilayah Jawa dan Bali. Dan PPKM Mikro yang diperketat mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 20 untuk wilayah di luar Jawa. Khususnya adalah di wilayah Sumatera yang memang kasus COVID-19-nya meningkat di level 3 dan 4. Namun kita bisa melihat bahwa pariwisata kembali berdampak drastis penurunannya atau terjun bebas karena wabah atau pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Bagaimana nasibnya para pelaku pariwisata ini? Sampai kapan bisa bertahan? Ikutin terus di dalam pembahasan bersama saya Ariza di Coffee Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dengan Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Coffee Break. Sobat Kristal, kita santai-santai sejenak sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil kita mencoba untuk membahas sesuatu topik yang menurut saya adalah perlu kita cermatin tentang pariwisata, dimana kita tahuin bahwa kemarin akhir bulan lalu itu pemerintah mencanangkan bagaimana meningkatkan pariwisata di dalam masa pandemi. Salah satu programnya adalah Work from Bali, wisata vaksinasi. Namun, pemerintah harus menunda program tersebut karena meningkatnya kasus COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan. Dan terbitlah aturan baru yaitu PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Jadi, Bali yang rencananya akan menjadi pilot project di dalam work from destination dengan nama adalah Work from Bali, terus kemudian dicanangkan adalah wisata vaksinasi, itu harus kembali gigit jari karena pemerintah menunda program itu. Kita tahu bahwa memang penundaan itu memang harus dilakukan karena kasus di Bali yang awalnya 100 menjadi 300. Kita akan coba untuk membaca sedikit berita dari kompas.com. Kita bacakan sedikit ya. Dampak PPKM darurat di sektor pariwisata, toko kosong tertekan dan penuh keprihatinan. Kita baca nih sobat ya. Sangat mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan memang. Tapi memang dilema bagi kita mengutamakan peningkatan pariwisata atau fokus di dalam kesehatan. Saya melihat memang sulit untuk
harus menjalankan dua-dua sekaligus. Kalau kita melihat kasusnya ini, maka kesehatan harus menjadi utama. Oke ya, kita bacakan ya. Sejumlah pelaku usaha pariwisata meminta pemerintah mengucurkan bantuan secepatnya menyusul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang disebut berdampak masif pada sektor turisme. Di Bali, provinsi yang hampir setengah dari warganya bergantung pada sektor pariwisata, hotel-hotel diprediksi sulit bertahan karena telah digempur pandemi selama sekitar 1,5 tahun. Pada satu sisi, pemerintah berjanji akan segera menggelontorkan bantuan pada para pelaku usaha pariwisata. Namun di sisi lain, ahli virologi menghimbau agar kebijakan PPKM darurat juga diikuti pengawasan yang baik untuk mengurangi jumlah kasus COVID, karena hal itu dipandang akan membuat sektor pariwisata relatif aman. Jadi di Bali itu banyak toko-toko itu kosong tanpa adanya pengunjung. Jadi hanya terlihat sekitar 3 toko yang buka. Salah satunya adalah toko pernak-pernik milik Rohana 53 tahun yang kosong tanpa seorang pun pengunjung. Rohana mengatakan sejak awal pandemi mendapatkan seorang pengunjung saja sangat sulit. Kadang-kadang kosong 6 hari, nggak ada apa-apa. Aduh, bagaimana deh, kata Rohana. Begitu tadi dikunjungi wisatawan, ia tetap membuka tokonya yang sebelum pandemi bisa memberikan pemasukan sekitar 3 juta per hari. Nah, yang mendapatkan 3 juta per hari sekarang harus tergantung terhadap hidup dari tabungan keluarga di Madura yang menyumbang beras kepadanya agar ia bisa bertahan hidup. Rohana adalah satu dari sekitar 2 juta atau sekitar setengah dari seluruh warga di Bali yang menggantungkan nasib pada pariwisata. Pemerintah sempat mewancanakan kegiatan work from Bali dan wisata vaksinasi di Bali, tapi kegiatan itu ditunda akibat melonjaknya kasus COVID-19 secara nasional yang membuat sejumlah rumah sakit kewalahan. Di Bali, jumlah kasus COVID mencapai di atas 300 per hari, padahal sebelumnya jumlah kasus ada di kisaran 100 kasus. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan hotel-hotel akan sulit bertahan jika situasi COVID Indonesia tidak membaik. Saat ini saja, menurut lembaga tersebut, hotel bintang 3 dan 5 sudah kehilangan miliaran penghasilan per bulan. Hotel tidak bisa survive atau selamat. Hotel kalau ingin break even point, balik modal survive itu di tingkat hunian 40%, ujar Wakil Ketua PHRI Bali, Igusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya. Sementara di Jogja, daerah lain yang banyak bergantung pada sektor pariwisata, sejumlah pelaku usaha juga menerima pukulan keras setelah pelaksanaan PPKM darurat. Benediktus Yunwarto, 31 tahun, warga Jogja, menceritakan sulitnya ia menjalankan toko kopinya yang terletak di dekat Universitas Gadjah Mada. Oke, kita lanjutkan. Kerugian sekitar 60-75% sejak pandemi. Kami berharap kebijakan pemerintah yang dukung dunia usaha, misalnya selama pandemi untuk potongan biaya pajak, karena kalau di Sleman itu ada pemotongan, di kota itu harus tetap bayar pajak, itu kan memberatkan untuk kita ujarnya. Wakil Ketua mereka pun perlu makan. Kembali lagi, Wakil Ketua PHRI Bali
Bupati Ngurah Agung Rai Sujo mengharapkan pemerintah mempercepat pemberian pembantuan sosial dan stimulus pada pelaku usaha, entah berupa sembako, entah bantuan langsung tunai, atau bantuan langsung tunai, karena ini pandemi tanggung jawab negara dan negara sudah memutuskan PPKM darurat, ujarnya. Ia mengatakan penerapan PPKM kali ini akan meningkatkan lagi jumlah warga yang tak memiliki pekerjaan. Mereka karena tinggal di rumah, ini tentu mereka perlu makan. Ini masalah perut supaya mereka bertahan hidup. Dalam konferensi pers tanggal 5 bulan Juli, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui dampak pembatasan sosial terhadap pariwisata masif. Saat ini sektor itu disebut tertekan dan penuh keprihatinan. Maka itu ia mengatakan pihaknya telah mengajukan pemberian bantuan hibah pariwisata. Dana hibah pariwisata kita ajukan ke Komite Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah 3,7 triliun, ujarnya. Ya, jadi Sobat Kristal, kondisi saat ini memang menjadi sebuah dilema tentu bagi kita maupun bagi pemerintah. Karena apa? Karena memang kasus pandemi ini tidak kunjung turun, sehingga mau tidak mau itu harus diambil langkah yang serius di dalam memutus atau menyetop dalam penyebaran COVID-19 ini. Kita sebagai pelaku usaha di pariwisata, tentu kita berharap pariwisata ini bisa berjalan. Cuman yang kita harus bisa pahamin bahwa jika memang diutamakan adalah untuk meningkatkan pariwisata yang memiliki potensi atau resiko-resiko yang sangat besar, pandemi COVID-19 ini tidak kunjung usai. Kita bisa melihat grafik kenaikan kasus dari COVID-19 ini itu khususnya di Jawa Bali yang cukup besar. Di Bali saja 300 kasus, yang selama ini cuma 100. Ya, pasti itu akan sangat berdampak drastis oleh pelaku pariwisata, sektor pariwisata, dunia pariwisata. Apalagi daerah-daerah yang memang tergantung dari sektor pariwisata seperti Bali, Batam, dan daerah-daerah lain ya. Jogja juga dengan yang banyak dengan wisatanya, ya wisatawan ke Candi Borobudur dan sebagainya ya. Itu tentu pasti akan berdampak. Jangankan daerah-daerah yang memang hubungan erat dengan sektor pariwisata. Saya beri contoh aja, seperti Kota Medan. Kota Medan adalah bukan menjadi sentral pariwisata. Sentral pariwisatanya lebih banyak di sekitaran Kota Medan, baik ke Simalungun atau daerah-daerah lain yang memang ada di Sumatera Utara. Medan lebih kepada mungkin bisa dibilang bahwa adalah kota bisnis atau mungkin menjadi kota transit. Orang dari Aceh transit dulu ke Medan, baru ke daerah lain sebagainya. Sehingga apa? Kita saja di kota Medan ini sangat-sangat berdampak. Tingkat hunian yang ada di kota Medan ini itu turun drastis selama masa pandemi. Yang biasanya mungkin saya kasih contoh bahwa seperti mungkin hotel-hotel budget yang berbasis dengan syariah khususnya itu yang biasanya mungkin 6-70% okupansinya per hari, ini tinggal 10%. 20% sudah syukur alhamdulillah. Sehingga apa? Kalau mamanya penurunan drastis, kita tidak usah bicara break even point lah. Kita bicara soal ya yang penting operasional utama ya, operasional
yang utama itu bisa terpenuhi, ya, gaji dan biaya-biaya fixed cost seperti listrik dan sebagainya, itu bisa tertutupin saja, itu sudah menjadi syukur, ya, rasa syukur yang bisa kita ucapkan. Tapi fakta dari apa yang terjadi saat ini adalah untuk memenuhi itu juga sulit untuk dicapai. Ya 10% sampai 20% okupansi itu tidak bisa mencukupi operasional. Jika pandemi ini tidak segera usai, maka saya mengkhawatirkan banyak yang tidak dapat bertahan lama di dalam menjalankan usaha pariwisata ini, menjalankan usaha-usaha di sektor pariwisata, baik itu di destinasi wisatanya maupun di sektor-sektor lain seperti restoran, merchandise, akomodasi dan lain-lainnya. Itu akan sangat berat. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua PHRI Bali, itu memang perlu ditanggapi serius oleh pemerintah, bagaimana supaya subsidi atau bantuan stimulus dan sebagainya itu bisa benar-benar dilaksanakan. Khususnya adalah bahwa fixed cost yang memang menjadi beban dari sektor-sektor wisata ini, yaitu adalah pajak, kemudian listrik, air dan sebagainya, itu memang perlu diberikan kemudahan-kemudahan. Kita melihat kemarin pada saat awal-awal pandemi, tidak banyak yang dapat dibuat oleh pelaku usaha untuk meredam atau mengepres daripada pengeluaran seperti listrik. Tidak ada kebijakan-kebijakan. Ya, kalau kayak di Sumatera Utara itu sempat bahwa oke, boleh diiniin tapi harus turun daya dan sebagainya, macam-macam, ya. Boleh 3 bulan tapi tetap kena ada biaya denda dan sebagainya. Itu tidak ada efek atau tidak bisa dapat membantu di dalam meringankan operasional daripada perhotelan atau hotel atau tempat-tempat usaha lainnya. Harusnya pemerintah bisa melakukan sebuah kebijakan bagaimana agar supaya fixed cost atau beban-beban utama dari akomodasi atau dari pelaku-pelaku usaha ini itu bisa dapat meringankan. Kenapa? Karena kalau mamanya seperti kayak perhotelan atau hotel tidak bisa membiayai operasionalnya, maka dampaknya adalah pasti akan mengurangi SDM. Dan kalau itu terjadi memang, dan itu sudah terjadi sebenarnya, pengurangan karyawan, akhirnya banyak orang-orang yang tergantung terhadap dunia pariwisata ini juga harus kehilangan pekerjaannya. Semoga ini menjadi sebuah catatan kita semuanya dan menjadi sebuah harapan yang dapat kita berikan kepada pemerintah agar dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat bermanfaat langsung oleh sektor pariwisata. Dan tentu kita berharap pandemi COVID-19 ini segera usai. Saya kembali lagi mengingatkan kepada Sobat Kristal untuk tetap prokes tetap dijalankan. Jangan keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Jika memang tidak benar-benar mendesak, kita cari cara bagaimana kita bisa survive dengan bersama-sama
dan tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari wabah atau pandemi COVID-19 ini. Ketemu lagi di tayangan-tayangan berikut yang jauh lebih menarik. Tentu tetap jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat menikmati semua tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel. Ketemu lagi di tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.